Proker, keren juga tuh kalau singkat-singkatnya kan. Ya asik ya. Proker atau sub bidang program kerjasama itu tugasnya itu menyusun program. Mas Teguh Setiawan, apa kabar nih Mas Teguh? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabarnya? Kan sekarang lagi pandemi kayak gini nih, corona. Gimana nih Mas Teguh menjaga kesehatannya? Ya kita ikuti aturan pemerintah aja lah, ya kan, jaga jarak, physical distancing ya. Udah gitu ya kita pakai masker sama sering-sering cuci tangan, hidup sehat katanya kan gitu ya. Iya betul juga Ya sih. paling gitu aja sih. Oh ya terus Mas Teguh, sobat teknis ini belum ada yang kenal nih Mas Teguh. Bisa kali diperkenalkan Mas Teguh sebagai apa di Pusdiklat Teknis Oh itu? gitu ya. Iya. Iya jadi kalau boleh kita perkenalkan nih, saya Teguh Setiawan, kebetulan saya ditugaskan oleh pimpinan nih sebagai Kepala Sub Bidang Program dan Kerjasama di Pusdiklat Teknis Peradilan. Jadi di bawah bidang program dan evaluasi. Gitu Mas. Jadi Mas Teguh ini eselon berapa nih? Saya eselon 4. Oke, eselon 4. Tingkatannya eselon 4. Di jajaran Pusdiklat Teknis Peradilan. Oke, berarti Mas Teguh tuh bisa disingkat lah, proker ya. Bagian proker lah ya. Lebih enak manggilnya Iya. proker, kasub proker ya. Oke, kasub proker, keren juga tuh kalau singkat-singkatnya kan. Iya, asik ya. Terus, nah sebagai kepala proker nih, kasub proker, menurut Mas Teguh nih, pandangan Mas Teguh pada Pusdiklat Teknis itu apa sih Pusdiklat Teknis itu? Pusdiklat Teknis ya, sebetulnya kalau kita bilang pandangan, proker sendiri sebetulnya kan ada di dalam Pusdiklat Teknis ya. Jadi kalau boleh saya cerita dulu nih, Pusdiklat Teknis itu kan salah satu eselon 2 yang ada di Badan Litbang Diklat Kumdil atau badan panjangnya nih, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Itu panjangnya, cuma biasanya kita singkat Badan Litbang Diklat Kumdil. Di Badan Litbang Diklat Kumdil itu ada 4 eselon 2. Ada sekretariat, ada Puslitbang Hukum dan Peradilan, ada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan, dan juga ada kita itu di Pusdiklat Teknis Peradilan. Nah, kalau Pusdiklat Teknis Peradilan itu yang mengurusi atau memberikan pelatihan-pelatihan untuk aparatur peradilan di bidang teknis peradilannya. Itu Pusdiklat Teknis Peradilan. Nah, program kerjasama itu atau proker itu ada di dalamnya. Jadi ada Pusdiklat Teknis Peradilan itu ada dipimpin oleh Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan. Di situ ada 2 eselon 3, ada bidang penyelenggara, ada bidang program dan evaluasi. Nah, kebetulan proker ini di bawahnya bidang program dan evaluasi, gitu Mas. Oke, berarti kalau saya tangkap nih Mas Teguh ini kan di bidang program dan program dan kerjasama ya kan. Proker, berarti kan di setiap kegiatan teknis itu ada program dan kerjasama nih. Nah, sebagai Mas Teguh sebagai kepala sub bidangnya, apa aja sih ini kegiatannya yang sudah Mas Teguh lakukan terhadap Pusdiklat Teknis? Jadi subbid proker atau sub bidang program kerjasama itu tugasnya itu menyusun program-program kegiatan untuk Pusdiklat Teknis Peradilan. Atau bahasa mudahnya tuh proker itu yang nyusun kegiatan apa sih pelatihan di bidang pelatihan ini ya, kegiatan ini ya. Pelatihan apa sih yang akan kita kerjakan nanti ke depannya gitu. Nah, itulah tugas dari bahasa mudahnya, tugas dari proker itu seperti itu. Jadi apa namanya? Seumpama kita sekarang di tahun 2020, proker itu sebetulnya harus sudah mengerjakan program kegiatan pelatihan di 2021. Kita harus programkan tuh, udah harus dipersiapkan berarti. Persiapkan pelatihan apa aja yang harus kita laksanakan nanti di 2021. Nah, itu salah satu tugas dari proker itu. Selain ada semacam kayak penyusunan metode diklat atau penyusunan kurikulum, silabus diklatnya, itu sebetulnya tugas kita itu udah udah termaktub dalam SKKMA nomor 140 ya. Itu udah ada tentang penyelenggaraan diklat, itu ada di situ. Jadi kita tinggal mengikuti aturan itu aja. Iya, berarti tinggal ngikutin aja ya aturan yang sudah diterapkan ya di kantor ini. Lalu ini kan Mas Teguh ini kan juga Bang menyusun ya tadi bilangnya kan. Pasti kan ada alurnya kan. Nah, alurnya itu gimana nih Mas? Dari awal nyusun sampai sudah terjadinya kegiatan ya, proses kegiatannya lah alurnya. Sebetulnya panjang juga sih, cuma kita ringkas aja biar enak, biar sobat teknis juga tahu enak kan, gitu ya. Jadi emang awalnya itu kita kalau mau nyusun program itu ada namanya
Kalau zaman dulu namanya AKD, analisa kebutuhan diklat. AKD. AKD. Kalau sekarang itu udah diganti namanya menjadi AKPK, analisa kebutuhan pengembangan kompetensi. Sama sebetulnya, cuma beda bahasa aja. Itu analisa kebutuhan itu kita laksanakan untuk mengetahui kegiatan pelatihan apa sih yang dibutuhkan oleh aparatur peradilan di daerah nih. Itu apa aja kegiatan pelatihan yang dibutuhkan untuk menunjang tugas-tugas mereka di lapangan kan gitu. Dari AKD itu nanti kita bikinlah penentuan program kegiatan. Program kegiatan yang kita tentukan setelah hasil dari AKD kita tentukan, lalu kita buat rencana program itu plus RAB. RAB itu rencana anggaran belanja. Jadi kegiatan itu kan nggak mungkin terlaksana kalau nggak ada anggarannya kan. Nah disitulah kita merancang kegiatannya apa, anggarannya habisnya berapa. Nah itulah bagian program semua itu. Itu untuk tahun ke depan. Tahun ke depan. Jadi memakai sekarang sebetulnya kita sudah melaksanakan 2021 kita udah harus punya sebetulnya program apa yang akan kita laksanakan 2021, anggaran belanjanya itu berapa. Sudah di list berarti ya? Nah betul, sudah di list. Jadi gitu Mas. Nah ini kan berarti kan Mas Teguh ini kan sudah merencanakan, sudah ada alurnya, pasti ada kendalanya dong, ya kan? Nah apa sih kendalanya ini saat sebelumnya, saat sudah terjadi kegiatannya dan sesudah kegiatannya nih? Kalau kendala sebetulnya banyak sih ya, kendala banyak, cuman jangan sampai nanti saya dibilang mengeluh nih. Sebetulnya kendala itu setiap pekerjaan pasti ada, cuman yang pasti sih untuk saat ini yang kita alami kendala itu hanya kurangnya koordinasi aja sih ya. Kalau untuk kendala-kendala administrasi yang lain nggak ada masalah sih sebetulnya. Jadi aman ya? Kalau menurut saya sih semua pekerjaan pasti ada kendalanya, cuma bagaimana kita mengantisipasi atau melewati kendala tersebut seperti apa. Kalau yang kami alami selama ini ya hanya kurang koordinasi, cuman untuk menghadapi kendala tersebut karena kita udah tahu kendalanya, ya kita itu aja, antisipasi aja, berkoordinasi ke unsur-unsur terkait lah. Ya, jadi sudah dikoordinasikan ke yang berwenang lah berarti ya. Lalu nih kan kita balik lagi nih, sekarang kan lagi corona kayak gini nih ya kan Mas. Nah Mas Teguh kan sebagai subproker ini, ada nggak sih nih model kerja yang ideal nih saat lagi pandemi corona saat ini nih? Oh gitu ya, kalau pada masa pandemi sebetulnya kalau di wilayahnya program itu sesuai dengan perintah pimpinan ya. Jadi kita mengikuti aturan yang pemerintah atau skala nasional lah, kita ikuti aturan nasionalnya itu kan kita mengacunya pada Perkalan, Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara. Kenapa kita mengacu pada Perkalan? Karena kita lembaga kekhususan untuk kediklatan. Itu kiblatnya tuh ke sana, Pak. Semuanya kiblatnya tuh ke sana. Semua, baik Mahkamah Agung atau lembaga atau instansi lain itu kiblatnya ke sana. Jadi Perkalan itu memang menerapkan ada beberapa poin-poin atau unsur-unsur yang harus kita laksanakan dalam rangka melaksanakan kegiatan diklat itu di masa pandemi. Jadi salah satunya itu online atau kelas jarak jauh. Itu artinya kan pemanfaatan teknologi informasi yang ada ya, kita manfaatkan. Jadi kalau untuk Pusdiklat Teknis Peradilan sendiri hingga saat ini kita masih menyusun kurikulum dan modul diklat untuk kelas jarak jauh. Jadi kelas online jadi disusun ya. Karena klasikal atau tatap mukanya ini kita belum ada persetujuan dari pimpinan, jadi semuanya itu kita kelas online. Kelas online ini sebelum kita laksanakan kita harus punya modulnya dulu. Nah hingga saat ini kita masih proses untuk menyusun modul-modul tersebut. Karena online itu bagi kita kan memang bukan hal yang baru sih ya kalau online ya, karena kita udah punya e-learning segala macam ya. Itu alhamdulillah sekali, membantu banget itu e-learning itu. Cuma bagaimana kita penerapan full e-learning itu kan, kita kalau online itu berarti masa pandemi itu kan nggak ada kelas, nggak ada tatap muka langsung, otomatis semuanya online itu. Kita pengen nggak hanya pelaksanaan online itu hanya semata-mata untuk mengikuti aturan pemerintah. Jadi kita pengen kita pelaksanaan diklatnya itu kualitasnya itu nggak jauh, nggak berbeda lah dengan tatap muka di dengan kelas. tatap muka ya, betul gitu Mas. Nah berarti kan setelah pandemi ini terjadi nih Mas, nah apa sih persiapannya nih? Kan tadi kan Mas Teguh bilang kalau saat pandemi sekarang kita sudah menyusun modul-modulnya tuh saat pandemi. Nah nanti kalau tiba-tiba pandemi selesai, apakah balik lagi ke yang sebelumnya? Apakah masih menerapkan online ini tersebut? Iya. Nah, jadi memang gini,
kebetulan kan pimpinan kita kan baru ya, kapasitas kita baru, kapasitas teknis. Beliau memang punya visi itu ada 3 tahapan untuk pelatihan yang beliau 3 inginkan. tahapan. Oke. Apa beliau, itu, Mas? Beliau pernah berbicara ini sebelum ada pandemi. Oh iya. Jadi pada saat pandemi pun sebetulnya beliau udah punya visi lah untuk mengantisipasi pandemi. Memang beliau itu visinya itu 3 tahapan tersebut. Pembelajarannya itu ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Tahap pertama itu pembelajaran mandiri. Oke. Itu kita memakai sistem jarak jauh. Semacam kalau kayak ada kita pernah melaksanakan pelatihan itu apa? Wiki atau apa namanya itu ya? Berarti, itu belajaran berarti hanya teks biasa untuk orang belajar saat mereka belajar mandiri dulu di tempat masing-masing. Lalu yang kedua itu mereka kita panggil ke sini pelaksanaan diklat klasikalnya. Yang ketiga itu pasca diklatnya. Jadi 3 tahapan ini beliau itu inginnya menjadi satu kesatuan untuk penilaian. Penilaian kelulusan si peserta tersebut. Itu visi beliau. Jadi sebetulnya setelah pandemi ini pun kita udah ada program terencana. Gitu. Udah ada sistem yang akan kita pakai nanti setelah pandemi ini. Jadi nggak apa namanya, mudah-mudahan kita nggak akan bingung lagi untuk menerapkan sistem apa sih setelah pandemi. Ntar kita sibuk lagi nggak apa segala macam, karena kita udah ada itu, ada apa namanya rencana tersebut. Rencananya ya. Iya. Berarti di sini tuh saya tangkap inovasinya itu berdasarkan rencana dari awal Pak Kapus ya. Pak Kapus beliau itu sudah memberitahu lah pada Mas Teguh ya untuk rencana-rencana tersebut. Terus pendapat Mas Teguh nih, Pusdiklat Teknis ini tuh harus seperti apa sih ke depannya? Menurut pandangan Mas Teguh aja lah. Iya. Kalau itu udah pasti positif, jelas harus itu ya. Iya. Jadi Pusdiklat Teknis itu kalau bisa kan sebagai senternya di pelatihan lah ya. Senternya pelatihan lah. Kalau kita kan istilahnya kalau ngomong ke depannya itu kan harus sebagai target kita kan. Target harus kita capai. Jadi kalau bisa kita sebagai center pelatihan, kita sebagai role model ya. Sebetulnya role model gimana caranya kita itu punya kegiatan pelatihan atau sistem yang bisa ditiru oleh orang lain. Orang ini maksudnya entah itu lembaga diklat lain atau sesama lembaga diklat di Mahkamah Agung. Jadi Pusdiklat Teknis Peradilan itu sebagai contoh lah ya, instansi itu, lain ya. Contoh itu kan bukan berarti dia punya anggaran besar atau apa, bukan. Tapi sistem atau program dia tuh kayak mana gitu kan, seperti apa gitu. Nah itu yang kita harus kita istilahnya apa ya, harus kita programkan, harus kita rencanakan, karena itu target kan ya. Iya betul, target. Ya mudah-mudahan tercapai itu. Ya mudah-mudahan lah, kita doakan saja, dan kita doakan semoga pandemi ini juga cepat selesai. Amin. Ya makasih Mas Teguh nih. Sudah berakhir. Oke Sobat Teknis, sesi kita tentang program dan kerjasama telah selesai. Selanjutnya akan kita hadirkan narasumber dengan pembahasan lain yang lebih menarik. Dan jangan lupa, integritas adalah prioritas.